Halo, selamat sore saudara semua. Kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar salah satu, orang suci atau orang kudus yang bernama Eustratius. Dia adalah seorang biarawan dan mengalami mati martir. Eustratius berasal dari Kiev dan kita lihat apa kisah hidupnya dan ini adalah satu ikon tentang penyaliban dia. Eustratius adalah orang yang sangat kaya dan karena tersentuh oleh cintanya kepada Kristus, dia membagikan seluruh harta miliknya demi Kristus dan dia menjadi seorang biarawan di Gua Kiev dan ditongsur menjadi seorang biarawan atau rahib. Ketika orang Polotski berperang melawan Kiev pada tahun 1097 di abad ke-11, mereka menjara monasteri atau biara dan membunuh banyak orang Kristen, termasuk para rahib yang di sana. Eustratius sendirian dan dengan beberapa orang beriman atau para rahib dijual sebagai budak kepada seorang Yahudi di kota Korsum. Orang Yahudi ini mengejek iman Kristus dan berusaha memaksa orang Kristen untuk memeluk agama Yahudi. Mereka melihat bahwa Eustratius dan teman-temannya tidak punya alternatif lain, maka mereka semua setuju mati kelaparan dan tidak menyangkal iman sejati mereka. Eustathius mendorong umat Kristiani untuk mengikuti keputusan itu. Mereka semua mati kelaparan. Beberapa orang mati setelah 3 hari, beberapa orang lagi setelah 4, dan beberapa lagi setelah 7 hari. Karena terbiasa berpuasa, Eustathius sendiri tetap hidup dan dia bisa bertahan selama 14 hari tanpa makanan. Orang Yahudi itu yang marah karena kehilangan uang yang digunakannya untuk membeli budak, membalas dendam kepada Eustathius dengan memaku dia di kayu salib. Eustathius memuji Tuhan dari salib dan menubuatkan kematian yang mengerikan dan akan segera terjadi pada orang Yahudi. Karena marah, orang Yahudi itu menusuknya dengan tombak. Orang suci itu menyerahkan jiwanya kepada juru selamatnya. Tubuhnya dilempar ke laut, tetapi terapung ke permukaan. Mujizat besar terjadi atas tubuh martir ini. Tak lama setelah kematian Eustratius, Kaisar Bizantium memutuskan bahwa orang Yahudi di kota Korsum dihukum karena kejahatan mereka terhadap orang Kristen. Penyiksa orang Kristen ini digantung di pohon dan menerima hukuman seperti Yudas. Nah, saudara-saudara, cinta Saint Eustratius kepada Kristus ini adalah cinta yang murni sampai dia wafat, mati martir. Saint Simeon sang teolog baru, ketika dia berbicara kepada tentang seorang pemuda tampan berusia 20 tahun, bernama George namanya, yang terlepas dari ketampanan dan kemudahannya dan hidup di antara orang-orang yang sombong, mengenali jalan keselamatan dan diterangi oleh kebijaksanaan spiritual. Simeon itu menyimpulkan seperti ini. Apakah kamu mengerti bagaimana masa muda tidak menghalangi, juga usia tua tidak menolong seseorang, jika dia tidak memiliki alasan dan takut akan Allah? Apa yang mencegah Rasul Yohanes muda untuk percaya kepada Kristus Tuhan? Apa gunanya usia bagi para tua-tua Yahudi ketika mereka dibutakan dalam pikiran dan kebutaan mereka menghukum mati putra Allah? Tidak ada. Tidak ada yang mencegah pemuda di masa muda, bahkan di zaman kita, untuk memberikan iman dan cinta mereka kepada Kristus yang menciptakan mereka karena kasih. Tidak ada yang menguntungkan lanjut usia di zaman kita jika jiwa mereka diracuni dengan kebencian terhadap Kristus. Saudara-saudara, tubuh tua dan muda tidak lebih dari pakaian jiwa yang baru dan yang lama. Salah satu dari pakaian ini dapat menyembunyikan jiwa yang sehat atau sakit. Tujuan kita adalah jiwa yang sehat dan bersih. Saudara, tubuh, usia, ini adalah pakaian, hanya bungkusan dari jiwa kita. Apakah jiwa kita tidak tergantung dari pakaian kita, tapi tergantung apakah jiwa ini sungguh adalah jiwa yang mengasihi dan mencintai Tuhan kita. Tujuan kita adalah jiwa yang sehat dan bersih. Pakaian ini hanya bisa menyembunyikan jiwa kita, tetapi tidak bisa mengubah jiwa kita. Yang mengubah adalah jiwa itu sendiri. Bagaimana dia mencari, seperti Eustratius, mencari Kristus, mencintai dia dan mengorbankan hidupnya untuk dia. Marilah kita juga belajar dari alam ciptaan yang bisu, tapi juga memancarkan kasih kepada Kristus.
pakaian tubuh kita, tetapi ada juga alam di sekitar kita. Semua diciptakan oleh Allah untuk harusnya memancarkan kasih, mencintai Dia. Nah, kalau kita pernah baca dalam Matius 27 ayat 51, bumi berguncang, bukit-bukit batu terbelah. Ini adalah satu kengerian alam saat kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, sungguh hinaan yang mengerikan dari umat manusia. Bahkan alam yang mati, ya, yang irasional, yang tidak bisa berpikir, mengenal Dia yang tidak dapat dikenali oleh manusia. Semua yang bisu bergetar, gempa, memprotes, masing-masing dengan caranya sendiri dan dalam bahasanya sendiri. Gempa bumi yang bisu, itulah bahasanya. Batu-batu yang terbelah, itulah bahasa mereka. Matahari menahan cahayanya menjadi gelap, itulah bahasanya. Semua ciptaan dengan caranya sendiri memprotes penyaliban Kristus. Karena semua ciptaan tunduk kepadanya. Seperti halnya Adam pada waktu di Firdaus. Semua ciptaan tunduk kepada Adam di Firdaus. Bagaimana mungkin ciptaan yang irasional mengenalnya dan taat kepadanya, sementara kita tidak? Ini semacam naluri batin dari ciptaan irasional yang datang kepada firman Allah sang pencipta mereka. Naluri penciptaan irasional lebih berharga daripada pikiran manusia ketika digelapkan oleh dosa. Dari semua hal yang ada, tidak ada yang lebih buta daripada pikiran manusia ketika digelapkan oleh dosa. Dia tidak hanya tidak melihat apa yang diciptakan untuk dilihat, melainkan dia melihat apa yang bertentangan dengan keberadaan, bertentangan dengan Allah, dan bertentangan dengan kebenaran. Ini adalah derajat kebutaan, di bawah kebutaan. Ini adalah angka-angka di bawah nol. Ini adalah manusia dari ciptaan yang lebih rendah. Karena ketika para imam Allah di Yerusalem tidak mengenali Allah mereka, badai dan angin mengenalinya, tumbuh-tumbuhan dan hewan mengenalinya, laut, sungai, bumi, bebatuan, bintang, matahari, bahkan iblis mengenali dia. Oh, betapa memalukan umat manusia ini. Bumi berguncang, bebatuan terbelah, matahari menjadi gelap dalam kemarahan maupun kesedihan. Semua ciptaan berduka atas rasa sakit anak Allah yang dalam penderitaannya justru oleh para imam di Yerusalem bersuka cita, protes dan kesedihan dan ketakutan. Seluruh ciptaan ketakutan pada kematian Dia yang menangis kepada mereka. Bangkit dari ketiadaan dan bersuka cita dalam keberadaan. Seolah ingin mengatakan, dengan siapa kita bertahan dan siapa yang sekarang akan menopang kita ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan rohnya. Wahai saudara-saudara, marilah kita malu atas protes ini, kesedihan ini, dan ketakutan ciptaan yang bisu ini. Dengan pertobatan, marilah kita bersuruh kepada Allah, pemenang, ampunilah ya Allah yang Maha Pengasih. Karena memang kapanpun kami berdosa dan menyinggung Engkau, kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Nah, saudara-saudara, gereja memperingati Saint Eustatius dari Gua di Kiev setiap tanggal 28 Maret yang jatuh pada hari ini. Kita bisa melihat satu keteladanan yang luar biasa dari Eustratius. Dia sungguh adalah ikon Allah, seperti gambar Allah. Begitu kita melihat penyalipan Eustratius, kita melihat penyalipan Kristus. Dan dia adalah, sebab dia adalah pengikut Kristus. Itulah yang mengajarkan kepada kita bahwa tanpa mempedulikan kedagingan dia, walaupun dia harus mati martir, tetapi jiwanya, imannya itu menjadi suci dan kekal. Itulah rohnya yang sungguh-sungguh bersuka cita dengan para malaikat. Begitu nyanyian Troparion kepada dia. Dia adalah seorang asketik biarawan yang suci, yang terberkati, yang dimuliakan, yang terhormat, dan dia memakai mahkota martir. Dan walaupun dia adalah teladan dari kehidupan di padang gurun, tetapi sungguh dia adalah Eustratius yang dimuliakan. Hari ini kita memperingati dia, menyanyikan pujian untuk dia, dan kita sungguh bersuka cita sebab dia memberikan teladan, dia bisa mengatasi segala macam ular-ular yang hendak memakan dia. Nah, saudara-saudara, inilah Eustratius yang kita hormati, teladan iman yang sungguh sempurna dari seorang biarawan yang sungguh mendedikasikan hidupnya kepada Kristus. Dari kehidupan dia, apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa lakukan,
bagian terkecil. Siapapun dari kita, asal kita sungguh-sungguh menjaga hati dalam pertobatan kita, dalam keberjagaan batin kita, dalam doa yang sungguh-sungguh, maka ketiga hal ini, doa, pertobatan, dan keberjagaan, seperti yang dilakukan Eustratius, maka kita akan menjadi orang-orang yang suci, dimuliakan oleh Allah, sebab kita memiliki iman yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Dia. Eustratius memuji Tuhan dari salib. Kita memuji Tuhan dari salib yang kita pikul sehari-hari. Apakah itu pekerjaan kita, anak, istri, saudara, teman, bahkan diri kita. Itu adalah hal-hal yang Tuhan sediakan dan itu menjadi salib yang kita pikul. Tetapi Eustratius memuji Dia dan kita juga memuji salib yang Tuhan kita berikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa Eustratius, walaupun dia harus menyerahkan imannya, nyawanya sebagai kemartiran, tetapi kemartiran kita bisa jalani juga adalah kemartiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam 3 abad pertama gereja, ada konsep kemartiran yang muncul, seperti kemartiran Eustratius ini adalah kemartiran yang dijalani sebagai kemartiran putih, sebab dia menjadi seorang rahib, meninggalkan seluruh harta bendanya, menyerahkan harta bendanya, meninggalkan kehidupan duniawinya, dan dia menjadi seorang biarawan yang sungguh taat. Kemudian dia juga mengalami kemartiran merah, artinya dia mencurahkan darahnya di atas pohon salib, kayu salib, dan seperti yang dilakukan oleh Kristus untuk kita. Tetapi ada juga kemartiran hijau yang kita bisa kerjakan, yaitu salib yang Tuhan berikan kepada kita di mana konteks hidup kita berada. Apakah kita berada sendiri di tengah keluarga, tengah pekerjaan kita, bahkan di tengah berbagai situasi yang tidak pasti ini. Marilah kita melakukan kemartiran itu dengan sungguh-sungguh, tidak terikat kepada segala situasi, tetapi terikat semata-mata kepada Kristus. Sebab kita sedang memikul salib yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita sedang menjalankan satu kemartiran, yaitu hati kita tidak terpaut kepada dunia, tetapi sungguh di dalam pertobatan, di dalam doa, dan di dalam keberjagaan, kita sungguh-sungguh mengikuti salib itu, memaku salib itu, membawa dia ke atas bukit Golgota, lalu kita memang mematikan, menyalibkan segala keinginan daging kita, sehingga daging dan jiwa kita menjadi suci, menjadi kudus, seperti yang dilakukan oleh Eustratius ini. Ini yang kita mesti kerjakan, kemartiran hijau, kemartiran sehari-hari untuk melepaskan diri kita dari berbagai macam pikiran jahat, hawa nafsu jahat, baik di dalam jiwa maupun tubuh kita. Kiranya renungan ini boleh menolong kita untuk semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Thank you semuanya. Tuhan berkati kita semua. Amin.